Sahabat ingin rebahan, dapat cuan. Cek 1 2 3, saya ingin rebahan dapat cuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Pak Bosman Mardigu selaku pemilik suara. Di kesempatan ini kita akan mengikuti videonya sampai selesai. Kita dengarkan apa yang dinarasikannya. Dan dalam video ini kita turut ikut bicara, memberikan review terhadap suatu takaran di dalam menakar Mardigu untuk Indonesia ke Piala Dunia. Kita mulai. Sahabat ingin rebahan, dapat cuan. Ikuti video ini sampai selesai. Baik, kita mulai. Kalau kalian ingin pembaharuan terjadi di negara ini, kita tidak usah membuat partai baru atau bergabung di partai politik. Cukup memberikan masukan ala bernegara yang baru selain dari yang ada pada saat ini. Selama 20 tahun ini kita belajar banyak dengan 3 kepala negara yang berbeda. Ibu Mega 3 tahun, Pak SBY 10 tahun, dan Pak Jokowi sejauh ini di tahun ke-7. Zaman Bu Mega menyelesaikan banyak konflik politik pasca Orde Baru runtuh dan masuk awal periode reformasi. Lalu Pak SBY melanjutkan dan Pak Jokowi saat ini. GDP sejak Ibu Mega naik dari 1.500-an ke 1.700-an dolar GDP per kapitanya. Lalu SBY selama 10 tahun membuat naik dari 1.700-an ke 3.750 dolar atau naik 220%. Dan alhamdulillah saat ini selama 7 tahun bisa naik dari 3.750-an ke 4.050-an. Naik hanya 20%-an. Luar biasa prestasi mereka. Apa arti GDP per kapita secara sederhananya? Yaitu pendapatan 1 tahun kira-kira 4.000 dolar adalah satu orang bangsa Indonesia adalah pendapatannya 60 juta rupiah. Tentunya realitanya adalah ada yang pendapatannya 60 miliar setahun, ada yang nol, nggak menghasilkan apa-apa. Ini tercatat di indeks Gini namanya atau Gini rasio yang kalau kita bawa ke sini merah semua kuping pejabat sekarang. Faktanya indeks Gini adalah gaps kaya miskin terlalu lebar dan 3 presiden terakhir berusaha memperkecil jarak ternyata tidak berhasil juga. Atau bahasa lainnya, perbedaan kaya miskin yang melebar itu adalah pemerintahan tidak bisa membawa keadilan yang hakiki secara ekonomi akar rumput. Maklum, yang kaya yang mengendalikan 70% peredaran uang ekonomi nasional adalah hanya 10%. Dan sisanya yang 30% kekayaan nasional itu diperebutkan berdarah-darah oleh 90% masyarakat. Dalam masa pandemi, pertumbuhan ekonomi ambyar. Pandemi mengganggu 70% ekonomi, namun beliau-beliau yang di atas ternyata tetap mendapatkan 70% dukungan masyarakat hasil surveinya. Ini survei di mana ya dilakukan? Kita lanjut. Kalau Pak Mardigu coba memberikan masukan ala bernegara yang baru, kita coba untuk menakar Pak Bosman Mardigu itu sendiri ala kaidah yang beginian. Di bagian tadi ada aspek ekonomi yang dipaparkan, yakni tentang GDP dan rasio Gini. Terkait GDP, katanya pendapatan 1 tahun per orang masyarakat Indonesia saat ini kira-kira 60 juta. Mungkin ada kerennya juga tuh angka, karena kira-kira pendapatan kita tersebut bukan lagi penghasilan tidak kena pajak. Artinya sudah kena pajak atau sudah di atas PTKP. Atau mungkin PTKP di Indonesia yang kerendahan sehingga angka GDP tersebut dipajaki. Kalau begitu, bagaimana arti GDP di atas PTKP dan sebaliknya? Serta bagaimana dengan gap yang diharapkan dari kedua angka tersebut, yaitu angka GDP dan angka PTKP. Apapun artinya, yang terpenting sesuai dengan salah satu poin pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni untuk memajukan kesejahteraan umum. Peningkatan GDP untuk kesejahteraan. Begitu juga peningkatan pungutan pajak pun untuk kesejahteraan umum. Jadi mungkin begitu takaran kita atas informasi GDP tersebut. Kemudian perihal indeks Gini atau rasio Gini yang katanya gap kaya miskin terlalu lebar. Gap kaya miskin yang diulas tadi mungkin review atau takaran ada pada data PBI di BPJS Kesehatan. Bahwa secara definisi menurut Undang-Undang Jaminan Kesehatan, peserta PBI atau penerima bantuan iuran sebagai peserta program jaminan kesehatan adalah fakir miskin yang ditetapkan oleh pemerintah dan diatur melalui peraturan pemerintah. Nah,
Kalau semua PBI atau yang dibayarkan iurannya oleh pemerintah disebut fakir miskin, maka kira-kira angkanya saat ini sekitar 132 juta penduduk yang disebut sebagai fakir miskin. Maka menurut kita, takaran gap kaya miskin ya data PBI tersebut, hampir setengah penduduk Indonesia. Namun, kedepannya mudah-mudahan definisi PBI tersebut bisa diubah karena tidak keren definisinya. Sebab dapat mencurangi takaran dari sisi kepesertaan sehingga dapat juga mengurangi kepercayaan terhadap jaminan kesehatan nasional tersebut. Secara program tentu diharapkan 100% rakyat dijamin secara nasional kesehatannya. Tetapi apakah nanti 100% rakyat tersebut akan disebut fakir miskin? 70% dukungan masyarakat hasil surveinya. Ini survei di mana ya dilakukannya ya? Oke, kita lanjut. Membaca tetap populer, ada dua kemungkinan. Pertama, tidak ada tokoh lain yang memberikan solusi yang capable. Kedua, bahwa sadarnya sudah masuk kebenaran hakiki bahwa ke surga ikut, ke neraka ikut selama sama pejabat-pejabat saat ini yang berkuasa. Semua bener aja pejabat ini. Generasi New Mind menyadari keduanya tidak boleh terjadi, yaitu tidak ada tokoh dan tidak paham ada pengetahuan lain yang lebih cocok untuk membuat Indonesia lebih berdaulat, atau taat buta karena takut posisinya diambil oposisi yang nanti bisa hilang cuannya. Begini sahabat, kita harus memberikan solusi plus cuan. Saat ini ada 600 video Bosman di YouTube channel yang cukup untuk menjadi bahan kajian dan kembangkan sesuai platform partai kalian masing-masing kalau Anda politikus. Silahkan adopsi, silahkan pakai, silahkan improvisasi. Ini adalah ilmu gratis untuk siapapun. Dalam strategi bernegara, Mardi Gunation itu NKRI garis lucu. Kita mempunyai visi yang disebut Dasa Cipta yang memiliki kekuatan bergerak bernama Forza Panarata. Tadi ulasan kemungkinan mengapa pemerintah sekarang tetap populer meski tidak ada tokoh lain yang memberikan solusi yang capable. Tentunya sudah banyak tokoh-tokoh yang menggerakkan dan memberikan solusi dalam bernegara ini. Kalau sebutannya tokoh, sepertinya takarannya sudah pas atau capable semua. Mungkin tokoh yang tidak ada itu adalah tokoh oposisi, sehingga dapat dikatakan tokoh yang di pemerintahan yang berjalan saat ini tetap populer. Mungkin karena secara formal kita tidak mengenal istilah oposisi. Lalu ketika ada pihak di luar pemerintah, mungkin seperti Pak Bosman Mardigu ini, yang bicara tentang kerja pemerintah saat ini, apakah dapat dikatakan sebagai pihak oposisi? Tentunya bisa dikatakan demikian. Apakah dia capable atau tidak yang dinarasikannya? Karena ini bicara tentang tokoh atau ketokohan tanpa mencurangi takaran yang dapat mengurangi kepercayaan. Apakah saat ini beliau, yaitu Pak Bosman Mardigu, dapat dikatakan sebagai tokoh yang ada di luar kerja pemerintah sekarang? Takarannya bukan, tetapi yang dinarasikan menarik untuk memahami politik ekonominya. Hal kedua, kenapa pemerintah saat ini tetap populer meski pejabatnya tidak paham ada pengetahuan lain yang lebih cocok buat Indonesia lebih berdaulat. Nah, pengetahuan apapun yang dimaksud atau yang dianggap lebih cocok mungkin kurang greget kalau dikaitkan dengan istilah Indonesia yang berdaulat atau membuat Indonesia lebih berdaulat. Mungkin begini takaran. Istilah Indonesia berdaulat, pembicaraannya harus melibatkan DPR atau rakyat. Atau itu menjadi urusan pemerintah sebagai eksekutif dan DPR sebagai legislatif, karena demikian susunannya. Sebab sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pergerakan kemerdekaan Indonesia sudah mengantarkan negara Indonesia yang berdaulat. Kemudian telah terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Jadi istilah berdaulat adalah takarannya urusan besar atau urusan undang-undang, sehingga menjadi urusan rakyat, bukan hanya
urusan pemerintah secara formalnya. Lalu kalau urusan pejabat merasa benar atau merasa paham atau bahkan tidak paham bahwa ada pengetahuan lain yang lebih cocok seperti yang dimaksud Pak Bosman Mardigu, mungkin takarannya itu urusan korupsi, yaitu korupsi pemahaman. Karena saat ini korupsi dapat dimasukkan ke dalam 3 kelompok, yakni korupsi keuangan negara, yang kedua korupsi kebijakan, serta korupsi pemahaman. Jadi mungkin bukan tidak paham atau tidak ada yang paham, ya mungkin korupsi pemahaman, mengurangi atau markup pemahaman. Itulah takarannya. Menjadi bahan kajian dan kembangkan sesuai platform partai kalian masing-masing kalau Anda politikus. Silahkan adopsi, silahkan pakai, silahkan improvisasi. Ini adalah ilmu gratis untuk siapapun. Dalam strategi bernegara, Mardigu Nation itu NKRI garis lucu. Kita mempunyai visi yang disebut Dasa Cipta yang memiliki kekuatan bergerak bernama Forza Panarata. Forza Panarata adalah people movement. Bersama Dasa Cipta, monggo buatlah kekuatan di setiap daerah masing-masing untuk membahas konsep bernegara Indonesia ke depan. Gerakan ini gerakan penyadaran, sadar bernegara. Dasa Cita bukan gerakan politik, bukan gerakan ekonomi, hanya konsep berpikir untuk bernegara yang sederhana. Dasa Cita ketika dijalankan yang dibuka adalah kesamaan peluang bagi masyarakat untuk makmur, sehat, pinter dengan cepat. Dalam bergerak bersama membangun visi Dasa Cita, jangan berharap banyak nantinya akan menjabat seperti relawan-relawan terdahulu. Jawabannya adalah tidak mungkin. Misalnya, mendukung Dasa Cita, menjadikan bagian komunitas Forza Panarata, membangun kekuatan diskusi-diskusi di daerah masing-masing lalu berharap jadi komisaris BUMN. Ya nggak mungkin. Newmind pegang pemerintahan, ya BUMN-nya dari 800 tinggal 20. Piecel. Gak bisa kan ngarepin komisaris? Ya ngapunten, maaf. Mau jadi menteri di berbagai kementerian, jumlah kementerian akan disederhanakan, berkurang tinggal 70%-an dari saat ini dalam 10 tahun ke depan. Tentara juga dalam 10 tahun ke depan tinggal 60% jumlah personilnya, namun powernya naik 10 kali lipat dari yang sekarang. Pegawai negeri akan berkurang 30%, juga diganti dengan pegawai kontrak yang tidak lebih 5 tahunan bekerja di kepegawaian, di mana mereka yang mampu baru diangkat jadi pegawai negeri. Nah, swasta yang sangat diuntungkan karena dalam 2 tahun setelah Newmind mengelola pemerintahan, bunga 0%, deposito 0%, bunga pinjaman 0%. Ini ngeri pertumbuhan ekonomi. Isi tayangan ini selanjutnya mungkin hanya mendengarkan dan memperhatikan. Untuk telaah dan takaran lain dari informasi dan video-video Pak Bosman Mardigu mungkin ada di lain kesempatan. Sembari berguna bagi presenter di dalam pengayaan diri. Kita sambil rebahan dapat cuan. Demikian video menakar Mardigu, memahami permasalahan dan solusi tuntas untuk Indonesia ke Piala Dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Banyaknya lapangan kerja di swasta tercipta. Maaf ya, jabatan komisaris tidak ada. Jabatan menteri tidak banyak. Jabatan pegawai negeri tidak banyak. Jabatan ketua badan-badan di negara ini juga berkurang jauh. Maaf banget ya, terima apa adanya konsep Newmind secara utuh. Gak janji-janji banyak karena Newmind bukan politikus dan pejabat yang pagi ngomong A, siang ngomong B, malam ngomong C, di rumah ngomong D, kelakuannya E. Gak ngerti kami gitu-gituan. Jangan ajari kami hal-hal semacam begitu. Cukup kalian yang old mind saja yang pakai. Silahkan pakai sampai Newmind pegang kendali di 2024. Pokoknya sekarang tugas sahabat dimanapun, ayo mulai membangun diskusi-diskusi kecil, isi video-video Bosman. Dan kedua, ini yang paling penting, re-upload video Bosman, ganti judul boleh, gabungkan boleh, tambah komen boleh, dibedah lalu dinaikkan di akun YouTube dan sosmed kalian. Ambillah semua AdSense free iklan untuk kalian dapat income sambil rebahan. Sikat!